Yang mana biasanya nih Wak ya, di daerah tempat si Nanda ngontrak itu, apabila sebelum azan berkumandang Wak, biasanya tuh kayak ada suara orang-orang yang lagi ngaji lah gitu. Padahal kan itu rumah satu-satunya yang ada di ujung jalan itu kan. Kiri karena sama belu rawa-rawa tuh ya alhamdulillahnya baik dengar suara ngaji. Tapi kalau kau dia ada di posisi si Nanda, tengah malam ada suara ngaji yang entah dari mana, apakah kalian bisa tertidur? Itulah kenapa makanya si Nanda ini baru bisa tidur dengan tenang setelah azan subuh. Sama kayak aku dulu pernah juga tuh kayak gitu. Sisanya si Nanda bakal bangun tidur gitu aja Wak. Karena pernah juga nih kalau si Nanda tidur sebelum azan Wak, Nanda ini pasti ngerasa kayak di muka itu kayak ditutupin bantal tuh sampai buat dia itu sesak napas. Awalnya memang si Nanda mikir oh mungkin ini karena aku kecapean kerja kali ya. Tapi kok jadi kayak sering nih. Kemarin aku kayak dikekep, besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Itulah kenapa nggak bisa dia tidur tenang sebelum azan subuh Wak. Nah karena gangguan-gangguan itu mulailah si Nanda ini bercerita sama si Bawai, weh Wak, kok ada dengar suara orang-orang ngaji sebelum azan? Kok ada pernah dikekep mukamu kayak dikekep bantal gitu? Kok mulai bercerita lah mereka ini. Nah awalnya si Bawai Wak yang mendengar cerita si Nanda itu cuman cuma gitu aja. Tapi kemudian akhirnya si Bawai ini buka mulut Wak. Dia bilang nggak kau aja kayak gitu bodoh, aku juga, kata dia, aku sering mengalami kejadian aneh, kata si Bawai. Pernah nih Wak ya sekitar jam 1 pagi nih aku nengok ada sosok perempuan berdiri dia di tengah-tengah pintu kamar mandi sama pintu depan kamar kau. Nah sosok perempuan ini ya Nan ya, mukanya nggak jelas karena memang kayak ketutup rambutnya tuh badannya pun kayak nembus pandang gitu Wak. Jadi nggak solid yang kita tengok, kayak nembus, nampak bayangan gitu. Aku memang awalnya nggak mau ngomong sama kau Nan, aku takut kau takut. Iya betul lah, aku takut kau nanti jadi takut gitu. Jadi kau parno pula nanti sendirian di rumah, kan kau memang sering kami tinggalkan di kontrakan gitu kan. Atau ngapa kau cerita sekarang ya, kan kau udah ngalamin, aku ceritakan aja lah semuanya. Nah setelah dia mendengar penjelasan si Bawah itu, Nanda pun langsung berpikir, oh mungkin ya kenapa dia jadi kayak gitu gara-gara aku nih jarang sembahyang kali ya, makanya aku diganggu hantu, kata si Nanda kan. Nah dari situlah Wak si Nanda langsung diperbaikinya betul tuh jam sholatnya, yang artinya dari jarang jadi lebih sering dia sembahyang Wak. Nah terus Wak seminggu kemudian entah kenapa nih tiba-tiba Idang langsung dia bertingkah aneh, berteriak segala Wak. Gak jelas gitulah di kamarnya. Nah tingkah si Idang ini mirip sama Aina yang kemasukan itu. Betul aja si Idang kemasukan. Nah untungnya pada saat itu si Bawai sama si Nanda ada di kontrakan, gak sendirian nih si Idang kan. Mereka berdua nengok kondisi kawan ini gak baik, gak normal ya kan. Nah terus si Nanda diteleponnya lah pacarnya si Idang, sementara si Bawai dia lapor lagi lah ke Pak RT. Nah udahnya sama-sama lah itu Pak RT sama pacarnya si Idang ini datang ke rumah kontrakan mereka kan Wak ya. Tapi ternyata pas pacarnya Idang nih nongol di depan mukanya si Idang justru meludah ke muka pacarnya Wak. Bahkan sampai dilemparkan ya botol ke